Baik, halo semua, selamat datang di presentasi kelompok kami pada mata kuliah pengolahan citra. Jadi kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sekaligus memaparkan hasil proyek yang telah kami kembangkan dengan judul pengolahan citra berbasis OpenCV untuk mendeteksi ekspresi senyum secara otomatis. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok satu persatu. Next. Jadi yang pertama itu adalah ada Niwaya Nastari dengan NIM akhiran 11. Yang kedua itu ada Ngakan Bade Dwi Pramana Putra dengan NIM akhiran 14. Yang ketiga adalah Putra Bramanto dengan NIM akhiran 53. Yang keempat adalah Suranti Daima dengan NIM akhiran 26. Dan yang terakhir ada Eko Muhammad Ibn Desa Putra dengan NIM akhiran 15. Next. Jadi langsung mulai aja ke latar belakang pertama. Ya seperti yang teman-teman tahu, dalam era digital saat ini, teknologi pengolahan citra itu berkembang sangat pesat dan juga dimanfaatkan di berbagai bidang seperti contohnya keamanan, hiburan, dan interaksi manusia dengan mesin. Nah, salah satu penerapan menarik itu adalah deteksi ekspresi wajah, khususnya senyuman, yang dapat digunakan untuk sistem berbasis emosi, fotografi, hingga analisis kepuasan pelanggan. Nah, jadi teknologi yang kita gunakan itu adalah, yang pertama itu adalah library OpenCV, yang menjadi salah satu library utama yang digunakan dalam pengolahan citra kali ini. Nah, dengan bantuan metode lain seperti CNN dan MDCNN, itu sistem dapat mampu mengenali wajah serta mendeteksi senyuman secara lebih akurat, bahkan di berbagai kondisi pencahayaan dan sudut wajah yang bervariasi. Nah, meski demikian, tantangan seperti kualitas gambar, sudut pandang, dan juga keberagaman ekspresi itu tetap menjadi hambatan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini itu bertujuan untuk mengimplementasikan sistem deteksi senyuman berbasis OpenCV, serta mengevaluasi akurasi dan kondisi nyata. Hasil dalam proyek ini itu diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem pengenalan wajah yang lebih cerdas, dan juga bermanfaat untuk berbagai aplikasi digital di masa depan. Next. Ada pula tujuan dan batasan proyek ini. Yang pertama itu mulai dari tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menerapkan library OpenCV pada deteksi ekspresi senyum secara otomatis. Yang kedua itulah bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat akurasi sistem dalam berbagai kondisi pencahayaan dan variasi ekspresi wajah. Yang ketiga itu hasil penelitian ini itu diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem berbasis ekspresi wajah. Nah, untuk batasan proyek dari hari ini itu adalah yang pertama itu deteksi hanya terbatas pada ekspresi senyum. Nah, sistem yang dikembangkan hanya difokuskan untuk mendeteksi ekspresi wajah berupa senyum. Ekspresi lain contohnya seperti marah, sedih, ataupun terkejut itu tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Yang kedua adalah penggunaan dataset terbatas. Nah, data wajah yang kami gunakan itu berasal dari dataset open source ataupun terbuka. Yang ketiga itu adalah kondisi lingkungan tertentu. Nah, sistem itu diuji dalam beberapa kondisi pencahayaan, contohnya seperti terang, redup, dan pencahayaan normal. Tetapi tidak mencakup seluruh kemungkinan kondisi ekstrim seperti backlight yang berlebihan ataupun pencahayaan yang berkelap-kelip. Dan berempat itulah posisi dan sudut wajah, yang dimana deteksi senyuman itu dilakukan pada wajah dengan posisi menghadap kamera. Nah, wajah dengan sudut ekstrim, contohnya seperti menghadap ke samping ataupun menunduk, itu tidak terjamin ataupun tidak dijamin terdeteksi dengan akurat. Dan yang kelima adalah metode deteksi terbatas pada OpenCV. Nah, penelitian ini hanya menggunakan metode deteksi wajah dan senyuman yang disediakan oleh library OpenCV. Next. Nah, jadi berikut adalah pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama adalah Surin Daima, itu pengumpulan dataset. Yang kedua adalah Ngakan Dwi Madi Pramana, itu mendapat tugas sebagai coding pemrosesan data. Yang ketiga adalah Putra Bramanto, yaitu coding data augmentation. Yang keempat itu Kumang Manik Bendesa Putra dengan tugas coding pemodelan dan training. Dan yang terakhir Niwaya Nastari dengan tugas evaluasi dan validasi model serta deployment. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau demoin dari aplikasi Smile Detection ini. Ini sedikit code-nya. Jadi kami menggunakan Streamlit untuk UI-nya. Bisa kelihatan ya? Oke, dah. Jadi untuk UI-nya kami menggunakan Streamlit, kemudian kami menggunakan Google Colab untuk training modelnya, dan endingnya itu modelnya kami download sebagai H5 untuk diintegrasikan di Streamlit ini.
Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari smile detection-nya, gitu. Kemudian mungkin kalau biar lebih terpercaya kita download smile detection-nya, kita download gambarnya dari internet saja langsung seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita coba, ini dia. Oke. Jadi kita proses. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Gambarnya yang tidak senyum atau no smile akan dilabelin no smile dengan akurasi, kemudian jika gambarnya itu tersenyum akan dilabeli smile kayak gini. Nah, bisa di-download juga. Hasil downloadnya adalah image yang sudah diisi label bounding box kayak tadi. Gitu. Nah, untuk video itu lumayan lama prosesnya karena untuk video itu dipecah menjadi beberapa frame atau beberapa gambar sebelum akhirnya di grayscale kemudian dideteksi lagi. Kayak gitu. Jadi kemarin sudah sempat mencoba dan hasil dari videonya ini seperti ini. Tuh. Nah, Jadi ketika dia no smile, ini kan ini nanti kita bahas di akurasi, karena ini tuh dideteksi sebagai tidak smile, karena dari datasetnya ini belum cukup untuk dibilang smile. Jadi akan di bounding box kayak gini. Kemudian nanti ketika udah smile, akan di bounding box smile seperti ini. Tuh. Kemudian yang mode yang kedua itu webcam. Bisa gak ya saya sambil webcam? Coba aja kali ya. Sepertinya tidak bisa. Karena dipakai ya. Coba. Nah, ini dia. Jadi nanti ketika saya tidak smile akan dideteksi no smile, ketika saya smile akan jadi smile. Tapi kendalanya di sini adalah pencahayaan dan juga karena kecepatan webcam itu kan kadang berdasarkan juga dengan kondisi laptop atau kondisi alat perangkat gitu. Jadi bisa aja nggak akurat gitu. Coba deh. Kok no smile? Kayak gitu. Jadi karena gerakannya agak lambat, jadi kadang nggak bisa langsung ya dideteksi no smile-nya gitu. Ya, harus saya rekam. Oke, itu aja sih dari dua modenya tadi. Kita stop. Oke, sekian untuk demonya dari dua mode tadi, yaitu pakai file dan juga webcam. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tadi. Jadi, hasil dari pengujian sistem adalah sistem deteksi efraksi senyum yang dikembangkan menggunakan OpenCV, MTCNN, dan CNN telah berhasil diuji pada 3 mode input utama, gambar atau foto, video, dan real-time melalui kamera laptop dengan antar muka pengguna berbasis Streamlit. Tampilan dan fitur antar muka Streamlit. Aplikasi ini memiliki antarmuka pengguna sederhana namun interaktif, dibangun dengan Streamlit. Berikut fitur-fitur utama. Pilihan input, upload gambar, upload video, atau akses kamera secara langsung. Yang kedua, output visual. Wajah ditampilkan dengan bounding box dan label hasil prediksi seperti smile atau not smile. Ketiga, terdapat tombol download untuk download hasil deteksi yang telah berisi bounding box dan hasil prediksinya. Next. Hasil deteksi ekspresi senyum. Model CNN yang dilatih mampu mengklasifikasikan wajah menjadi smile dan not smile. Proses ini dilakukan setelah wajah dipotong, diubah ke grayscale, dan di-resize ke ukuran input model. Sistem deteksi senyum telah berhasil diimplementasikan dalam 3 model input utama. Yang pertama, model foto. Yang kedua,
mode video. Yang ketiga, mode real time melalui kamera langsung. Next. Mode foto. Pada mode foto, pengguna dapat mengunggah satu atau beberapa gambar wajah untuk dianalisis. Sistem dapat menganalisis satu atau beberapa wajah dalam gambar. Setiap gambar diberi kotak dan label smile atau not smile oleh CNN. Deteksi akurat jika wajah menghadap kamera dan pencahayaan cukup. Namun akurasi menurun jika wajah saling tumpang tindih atau tertutup. Terlihat seperti gambar. Untuk gambar paling kiri itu smile, gambar di tengah not smile, dan gambar paling kanan lebih dari satu orang di dalam foto terdapat satu orang smile dan 4 orang not smile. Next. Mode video. Sistem menganalisis video frame by frame untuk mendeteksi wajah dan ekspresi senyum. Hasil divisualisasikan dengan bounding box dan label. Performa optimal pada video dengan pencahayaan stabil dan resolusi cukup, namun akurasi menurun saat gerakan cepat atau pencahayaan buruk. Seperti gambar paling kiri, itu not smile. Untuk gambar yang kanan, smile. Next. Mode real time. Sistem mendeteksi wajah dan senyuman secara langsung dari kamera laptop, ditampilkan real time di antar muka Streamlit. Mode ini paling interaktif, namun sensitif terhadap pencahayaan, posisi wajah, dan gerakan. Secara umum, sistem tetap memberikan prediksi yang cukup cepat dan akurat, seperti terlihat pada gambar, yaitu teman saya Tari. Untuk gambar paling kiri itu terdeteksi smile, dan untuk gambar paling kanan itu terdeteksi not smile. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Oke, aku ulang lagi adalah hasil dari akurasi modelnya itu model CN menggunakan data dari data uji sebanyak 1.217 sampai sampelnya itu 948 no smile, 369 itu smile. Nah, ini tuh menunjukkan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu classification report. Jadi precision untuk kategori smile itu mencapai 0,90, yang berarti dari seluruh prediksi itu menyatakan seseorang tersenyum. Sedangkan 90%-nya itu diantaranya benar. Yang kedua itu recall untuk kategori smile itu berada di angka 0,80. Ini menunjukkan bahwa dari seluruh wajah itu tersenyum yang ada dalam data uji itu 80% berhasil terdeteksi dengan benar oleh model. Yang ketiga itu F1 score. Untuk smile-nya itu adalah 0,85. Ini merupakan rata-rata harmonis antara precision dan juga recall. Yang terakhir itu akurasi keseluruhan sistem sebesar 92%. Ini tuh menandakan bahwa 92 dari setiap 100 prediksinya itu sistemnya itu adalah benar. Next. Lah. Selanjutnya itu kalau untuk melihat lebih rinci jumlah prediksi yang benar dan salah, berikut ini itu adalah confusion matrix hasil pengujiannya. Nah, confusion matrix hasilnya itu yang pertama sebanyak 916 wajahnya itu tidak tersenyum, berhasil diklasifikasikan dengan benar. Yang kedua itu sebanyak 296 wajah tersenyum juga berhasil dideteksi secara tepat. Yang ketiga itu terdapat 73 wajah tersenyum yang tidak terdeteksi sebagai senyum false negatif. Kemungkinan karena ekspresi senyum yang samar atau kurang kontras. Yang terakhir itu sebanyak 32 wajah tidak tersenyum salah diklasifikasikan sebagai senyum atau false positif. Kemungkinan ini tuh disebabkan oleh bentuk bibir atau gerakan wajah yang menyerupai ekspresi senyum.
Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya dijelaskan sama teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang implementasi pengolahan citra berbasis OpenCV untuk mendeteksi ekspresi senyum secara otomatis. Nah, pada analisis hasil deteksi, sistem bekerja baik pada saat gambar dengan percayaan yang terang dan senyum yang jelas. Namun, akurasi menurun saat cahaya redup, ekspresi samar, atau wajah miring. Kamera yang beresolusi rendah juga mempengaruhi deteksi, meskipun MTCNN cukup andal untuk variasi posisi wajah. Untuk bagian tantangan dan kendala, di sini terdapat wajah tidak frontal, sehingga seiring gagal terdeteksi atau dipotong tidak sempurna, memengaruhi akurasi prediksi CNN. Dan kemudian yang kedua, senyum samar sering diklasifikasikan sebagai tidak senyum karena fitur wajah kurang kontras. Yang ketiga, pencahayaan tidak merata atau backlight membuat MTCNN gagal mendeteksi wajah. Dan yang keempat, lag atau delay pada mode real time terjadi jika dijalankan di perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan. Ya, sistem berhasil diimplementasikan menggunakan OpenCV, MTCNN, dan CNN. Kemudian yang kedua, sistem mampu berjalan secara otomatis dan real time pada 3 jenis input, yaitu foto, video, dan kamera langsung. Dan yang terakhir, akurasi model mencapai 92% melebihi ekspektasi minimum untuk klasifikasi 2 kelas, yaitu smile dan not smile. Dan yang kedua, ada potensi pengembangan. Menambahkan deteksi ekspresi lain, yaitu marah, sedih, terkejut, menggunakan dataset ekspresi wajah yang lebih lengkap. Yang kedua, meningkatkan mode CNN menggunakan arsitektur pre-trained seperti MobileNet V2 atau EfficientNet untuk akurasi dengan kecepatan lebih baik. Yaitu yang selanjutnya, optimasi antarmuka real time dengan penyesuaian frame rate, resolusi kamera, dan load balancing pada Streamlit. Selanjutnya, deployment ke cloud, Streamlit Cloud, Hugging Face, Space atau Server Flex agar sistem bisa digunakan publik. Nah, yang selanjutnya, kesimpulan, yaitu kinerja dan hasil evaluasi. Sistem ini berhasil dijalankan dalam 3 mode input, yaitu gambar, video, dan real time. Menggunakan Streamlit model CNN mencapai akurasi 92%, precision-nya 90%, dan rekal 80%. Untuk ekspresi senyum, deteksi optimal terjadi saat wajah frontal dan pencahayaan cukup. Akurasi menurun pada ekspresi samar, kondisi gelap, wajah miring, atau kamera resolusi rendah. Tantangan teknis seperti lag dan salah klasifikasi juga muncul pada beberapa kondisi. Capaian dan potensi pengembangan. Semua tujuan penelitian tercapai, termasuk implementasi sistem dan evaluasi kerja dalam berbagai kondisi. Sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti deteksi ekspresi lain, marah, sedih, netral, kemudian optimasi, model deep learning, peningkatan kecepatan real time, dan distribusi cloud untuk akses luas pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.